Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita mulai kuliah aspek sosial dari kehidupan digital atau di cyberspace. Ada 3 topik yang akan dibahas, yaitu etika, kemudian subtopik dari etika itu privacy dan keamanan. Kita mulai dari pengertian umum. Etika itu pada dasarnya adalah kesepakatan baik buruk yang berlaku di suatu komunitas masyarakat tertentu. Nah, kesepakatan ini bisa saja berbeda dari satu komunitas dengan komunitas yang lain. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari etika itu ketika kita akan menggunakan atau bersosialisasi menggunakan teknologi komunikasi dan informasi yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan kelompok masyarakat yang berada di lokasi yang berbeda, dengan pola budaya tradisional yang berbeda dan sebagainya. Jadi itu pengertian umum dari etika itu sendiri. Nah, kita bisa lihat ketika kita berteknologi informasi dan komunikasi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan bahasa dan pilihan kata. Jadi di satu komunitas tertentu bisa saja suatu kata itu bisa bermakna untuk berakrab-akrab, tapi bisa saja kata yang sama di komunitas yang lain bisa dianggap sebagai kata yang ofensif atau menyakiti hati yang mendengarkan. Jadi ini perlu kita pelajari dulu, kita pahami untuk menghindari benturan antar budaya di dalam berkomunikasi elektronik. Berikutnya adalah pilihan teknologi. Nah, di dalam kita bersosialisasi menggunakan teknologi, ada banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Jadi kalau di masa lalu, zaman awal-awal berinternet atau berkomunikasi data dengan komputer, itu kita mulai terbiasa menggunakan teknologi misalnya SMS. Nah, teknologi ini sendiri bisa menumbuhkan budaya tertentu. Sebagai contoh, SMS itu membatasi kita mengirimkan pesan yang panjangnya tidak lebih dari 160 huruf per pesan. Nah, ketika kita mengirimkan pesan ini pun kita terkendala dengan biaya, karena pada awalnya mengirimkan pesan SMS bisa berbiaya tinggi, mulai sekitar 3.000 rupiah per pesan, turun sampai katakan sampai 300 rupiah per pesan pun masih berasa mahal untuk ukuran waktu itu. Sehingga muncul budaya baru di dalam berkomunikasi, yakni menggunakan singkatan-singkatan tertentu. Jadi kita mengetikkan kata-kata untuk bisa mendapatkan kata yang banyak dalam satu pesan SMS, kita lakukan penyingkatan. Nah, penyingkatan ini tentu hanya bisa kita manfaatkan secara maksimal, optimal di komunitas yang sudah menyepakati dari singkatan itu. Bahkan ada singkatan yang menurut saya aneh sekali, yaitu menggunakan huruf X sebagai pengganti akhirannya. Nah, ini saya juga belum lama mengetahui hal itu, sehingga ketika saya membaca pesan dari seseorang yang diakhiri dengan huruf X, saya tidak begitu bisa menangkap maksudnya, karena X sendiri itu di dalam komunitas yang saya tekuni itu lebih sering bermakna extended atau extension atau pengembangan artinya. Nah, ini
hal-hal semacam itu bisa mengakibatkan kita salah komunikasi, tidak lancar dan mungkin bisa menimbulkan salah paham. Nah, pada penggunaan teknologi di era selanjutnya kita bisa menggunakan WhatsApp atau Telegram atau Messenger dan semacamnya, di mana tidak ada lagi kendala keharusan kita mengirimkan pesan dalam paket jumlah huruf terbatas. Jadi di fasilitas ini mestinya tidak ada keharusan buat kita atau tidak ada dorongan buat kita untuk melakukan penyingkatan. Ini penulisan kalimat bisa lebih utuh, bisa lebih jelas dan sebagainya. Nah, persoalannya adalah bahwa ternyata penyingkatan itu persoalannya tidak hanya pada kendala teknologi, tapi juga pada waktu dan tenaga dari orang yang berkomunikasi. Jadi kita bisa berargumentasi bahwa sebenarnya menyingkat itu tidak hanya menghemat huruf, tetapi juga menghemat waktu kita mengetikkannya. Jadi ini bisa kita pelajari nanti plus minusnya antara hematnya kita di dalam mengetikkan pesan dengan potensi kemungkinan ada salah paham dari sisi penerima pesan kita. Nah, tentu di dalam berkomunikasi ada tanggung jawab dari masing-masing orang yang melakukannya. Nah, tanggung jawab itu sangat luas. Kita juga mesti memperhatikan waktu dan tenaga orang lain, terutama ketika kita berkomunikasi di dalam grup conferencing yang membernya besar. Jadi di dalam grup itu bisa saja tidak semua orang menggunakan peralatan dan tipe koneksi yang secanggih yang kita pakai. Nah, karena itu perlu dipikirkan ketika kita hendak bercanda dengan gambar, dengan video dan semacamnya, itu perlu diperhatikan ukuran sehingga mereka yang menerima pesan itu masih bisa menangkapnya, masih bisa menikmatinya. Bayangkan kalau perangkat kita tidak terlalu bagus, koneksi tidak terlalu bagus, kemudian ada orang mengirimkan ke kita video dengan ukuran puluhan megabyte, ini kan rasanya tidak nyaman karena tidak bisa berpartisipasi di dalam komunikasi yang dilakukan itu. Nah, selain itu juga perlu diperhatikan bahwa format untuk membaca format-format pesan tertentu, misalnya dalam bentuk file dokumen word processor atau dalam bentuk video dan sebagainya, itu diperlukan tambahan aplikasi untuk membacanya. Jadi tambahan aplikasi itu misalnya untuk kalau kita kirim dokumen dalam bentuk word processor, doc atau ODT, maka untuk bisa membaca penerima harus mengaktifkan modul yang terkait untuk keperluan membaca dokumen itu. Nah, mengaktifkan modul tambahan ini bisa mengakibatkan tambahan kebutuhan resource baik memori maupun prosesor, sehingga berpotensi untuk menarik listrik lebih banyak sehingga baterai lebih cepat drop. Jadi ini juga perlu diperhatikan di sisi hemat energi dari semua pihak yang berkomunikasi. Dan nanti kita akan diskusikan di kuliah tersendiri, yaitu menjaga privasi. Karena kalau kita berkomunikasi, kadang pihak yang berkomunikasi itu tidak begitu menyadari situasinya, di mana kadang ada informasi atau data pribadi yang disampaikan ke pihak lain, sebagaimana saat kita berkomunikasi secara tertutup, misalnya di
ruang kantor tersendiri atau bahkan di tempat umum pun, di kafe atau restoran, kita masih bisa merasa bisa melakukan komunikasi private dengan orang yang semeja, dengan asumsi orang lain di meja lain tidak mendengarkan, tidak cukup keheningan untuk mendengarkan pembicaraan dari orang lain di meja yang lain. Nah, dalam situasi seperti itu bisa saja ada informasi yang tidak seharusnya dipublikasikan atau dikirimkan ke orang lain bisa terlepas. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga privasi dari mitra komunikasi dengan kita. Data itu bisa bersifat pribadi, mungkin dari sahabat, keluarga, dan sebagainya. Bisa juga bersifat institusional, jadi datang dari teman kerja, teman kantor, sehingga kadang kita membicarakan hal-hal yang bersifat rahasia di perkantoran, tetapi ketika kita melakukannya melalui sistem komunikasi digital, pada dasarnya data-data atau informasi rahasia itu bisa terekam. Kita perlu sadari betul bahwa pada dasarnya komunikasi elektronik itu tidak sama, elektronik digital maksud saya, itu tidak sama dengan komunikasi elektronik analog. Kalau kita berkomunikasi dengan telepon, sinyal listrik dari mikrofon yang kita pegang itu diteruskan dengan amplifier ke sinyal speaker penerima. Nah, untuk melakukan ini tidak diperlukan adanya tempat sementara untuk penyimpanan data itu. Berbeda dengan komunikasi digital. Jadi pada saat kita merekam atau menangkap sinyal-sinyal analog kemudian dikomunikasikan secara digital, maka di dalam proses itu ada konversi dari analog ke digital. Nah, hasil konversi itu bisa saja atau sering harus disimpan sementara di suatu tempat. Bahkan kalau komunikasi itu menggunakan servis pihak ketiga, penyimpanan itu bisa saja tidak bersifat sementara, bisa disimpan selamanya untuk keperluan analisa di masa datang. Jadi kalau kita mengirimkan pesan atau suara atau apa, itu pada dasarnya yang dilakukan adalah mengcopy data dari perangkat pengirim, dikopikan ke perangkat penerima. Nah, karena itu rekaman dari pembicaraan elektronik biasanya ada jejaknya di banyak tempat. Ini yang perlu kita sadari betul. Ketika kita melakukan komunikasi elektronik, pastikan konten komunikasi itu tidak artinya sudah dipersiapkan, suatu saat bisa saja akan terbongkar atau terbocorkan ke pihak lain. Ya, jadi itu. Nah, terakhir kita akan diskusikan tentang masalah-masalah yang timbul, masalah-masalah etika yang timbul ketika kita berkomunikasi secara elektronik. Yang pertama yang sudah kita bicarakan sebelumnya adalah benturan budaya. Budaya di sini tidak hanya kelompok etnis atau kelompok keluarga tertentu, tapi juga perbedaan generasi. Jadi kalau di kelompok etnis barangkali ada kebiasaan pegang kepala orang itu, di kelompok yang satu dianggap akrab, di kelompok lain dianggap tidak sopan, semacam itu. Nah, pilihan kata juga begitu. Di satu kelompok bisa saja menganggap kata tertentu sebagai kata keakraban, di kelompok lain dianggap kata
sekian. Nah, di antar generasi pun bisa terjadi benturan. Jadi itu. Yang kedua, benturan wilayah